Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prinsip dasar public speaking dan simulasi kreatif. Tetapi sebelum saya akan membahas prinsip dasar public speaking, saya akan membahas terlebih dahulu pengertian secara umum public speaking dan simulasi kreatif. Nah, kira-kira apa sih itu public speaking dan apa sih itu simulasi kreatif? Nah, langsung saja saya akan membahasnya. Nah, kita tahu bersama bahwa kebanyakan orang bisa berbicara, tetapi tidak semua orang mampu berbicara dengan baik. Nah, itulah pengertian dari public speaking, di mana public speaking ini merupakan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang, keterampilan berbicara di depan umum secara profesional dan terstruktur, sehingga informasi yang disampaikannya atau gagasan yang disampaikannya dapat lebih mudah dimengerti dan lebih mudah diterima oleh audiens atau peserta. Selanjutnya yakni simulasi kreatif. Nah, simulasi kreatif merupakan metode pembelajaran dan pelatihan yang digunakan oleh seseorang untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum dengan cara meniru situasi nyata secara imajinatif, secara terstruktur, dan lebih menyenangkan. Jadi simulasi kreatif ini secara sederhananya disebut dengan praktik. Contohnya, sebagai mahasiswa keguruan, tentunya sebelum kita turun langsung untuk mengajar, pasti di rumah kita akan melakukan praktik dulu atau latihan dulu, di mana meniru suasana yang seakan-akan sudah benar-benar terjadi, tetapi itu belum terjadi. Jadi, secara sederhana, simulasi kreatif ini merupakan latihan atau praktik yang dilakukan oleh seseorang sebelum turun langsung. Lalu apa sih tujuan dari dilakukannya simulasi kreatif ini? Nah, simulasi kreatif ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang menyerupai kondisi sesungguhnya ketika seseorang berbicara di depan umum. Nah, itulah pengertian secara umum dari public speaking dan simulasi kreatif. Nah, langsung saja kita akan masuk atau kita akan membahas prinsip dasar kegiatan public speaking. Prinsip yang pertama yaitu kepercayaan diri. Nah, tentunya kepercayaan diri ini sangat penting dimiliki oleh seorang public speaker. Karena dengan adanya kepercayaan diri seseorang ini akan mendukung keberhasilan seorang public speaker dalam melakukan kegiatan public speaking. Nah, tanpa adanya rasa yakin terhadap kemampuan diri kita sendiri, keterampilan berbicara di depan umum akan sangat sulit berkembang. Meskipun kita sudah menguasai materinya, sudah menguasai informasi, tetapi kalau tidak ada rasa percaya diri, semua itu akan sia-sia. Karena ketika kita tidak memiliki rasa kepercayaan diri untuk menyampaikan suatu informasi, penyampaian kita biasanya akan lebih bertele-tele, di mana ini akan berakibat pada peserta atau audiens akan sulit memahami, akan sulit menerima apa sih yang dimaksud atau apa sih informasi yang diberikan ini. Maka dari itu, kepercayaan diri sangat penting untuk dimiliki atau untuk dikuasai oleh seorang public speaker. Nah, prinsip yang kedua yaitu kejelasan. Nah, seorang public speaker sebaiknya menghindari penyampaian informasi yang berbelit-belit. Dan akan lebih baik jika seorang public speaker itu menyampaikan suatu informasi atau ide atau gagasan dengan secara singkat, padat, tetapi jelas, dan tetap mengandung informasi yang lebih relevan dan bernilai. Nah, selain itu, pada prinsip yang kedua ini juga, kejelasan bukan hanya seputar tentang struktur bahasa saja, tetapi adanya intonasi suara,
penggunaan jeda seorang public speaker dan juga bahasa tubuh. Ketika seorang public speaker menyampaikan informasi dengan intonasi yang monoton atau raut wajah yang begitu-begitu saja, biasanya audiens akan merasa bosan. Nah, maka dari itu penguasaan akan struktur bahasa dan juga penggunaan intonasi, raut wajah, dan penggunaan jeda. Nah, prinsip yang ketiga yakni kesesuaian isi, dimana ini sangat penting keterkaitan antara materi dengan pokok bahasan dan kebutuhan pendengar. Nah, jangan tema utamanya apa, jangan misalnya tema utamanya A, tetapi kita membahasnya ke B. Nah, ini sangat melenceng dari tema utama, sehingga ini akan berpengaruh pada perhatian audiens yang bisa saja akan berkurang, kemudian berujung pada kebosanan, bahkan kebingungan kira-kira informasi apa sih ini yang dimaksudnya, kenapa bisa lari dari tema. Nah, sehingga ini juga akan memunculkan kekecewaan audiens kepada seorang public speaker. Maka dari itu, kesesuaian isi yang akan kita sampaikan atau informasi yang akan kita sampaikan harus sesuai dengan tema utama. Tidak boleh lari dari tema utama. Yang keempat yaitu empati terhadap audiens. Nah, jadi dalam kegiatan public speaking juga seorang pembicara tentunya harus memiliki rasa empati, di mana seorang public speaker harus memahami perasaan audiens, latar belakangnya, kebutuhannya, dan ekspektasi para pendengarnya secara mendalam. Nah, sebagai contoh, seorang public speaker yang memiliki rasa empati terhadap audiens ketika diperhadapkan dengan audiens yang berasal dari peserta didik sekolah dasar, ketika ia memiliki empati, maka seorang pembicara akan menggunakan bahasa sederhana, di mana bahasa yang lebih mudah untuk dimengerti oleh anak-anak usia sekolah dasar. Kemudian menggunakan contoh konkret dan gaya penyampaiannya itu lebih ekspresif dan lebih menarik. Selanjutnya yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, komunikasi verbal yakni pemilihan kata, struktur kalimat, dan intonasi suara. Dan untuk nonverbal ada gerak tubuh, ada ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, serta penampilan fisik. Nah, tentunya saat kita melakukan kegiatan berbicara di depan umum, kita harus memperhatikan komunikasi verbal dan non-verbal. Saat kita menyampaikan informasi dengan menggunakan ekspresi yang datar atau gerak tubuh yang kurang, ini akan menimbulkan rasa kebosanan dari audiens. Maka dari itu, kita harus memperhatikan komunikasi verbal dan non-verbal kita. Prinsip selanjutnya yaitu tujuan yang jelas. Nah, tujuan ini mengarahkan pembicara pada sasaran komunikasi yang ingin dicapai. Apakah tujuannya untuk memberi informasi, atau apakah ingin menghibur, atau ingin menginspirasi, atau ingin membujuk. Nah, tujuan ini sangat penting untuk diketahui oleh seorang public speaker, karena ketika seorang public speaker sudah mengetahui apa sih tujuannya, maka pembicara itu akan lebih mudah dalam merancang konten yang relevan sesuai dengan tujuan utama tersebut. Kemudian juga pembicara dapat lebih mudah untuk memilih data ilustrasi yang mendukung serta menggunakan gaya bahasa yang tepat sesuai dengan karakteristik audiens. Nah, tetapi sebaliknya, jika seorang public speaker tidak memiliki tujuan yang spesifik, maka saat penyampaian informasi biasanya tidak akan terstruktur, terasa acak, sehingga ini akan berpengaruh pada audiens, di mana audiens akan merasa bosan,
tidak memahami juga apa sih maksud dari informasi yang disampaikan ini. Maka dari itu tujuan yang jelas ini sangat penting. Nah, di sini saya beri contoh. Misalnya kita diperhadapkan dengan audiens mayoritasnya itu peserta didik sekolah dasar. Sebagai contoh, jika tujuan seorang public speaker adalah untuk membangun rasa kepercayaan diri terhadap peserta didik sekolah dasar, maka dari itu isi informasinya yaitu lebih mengarah pada menekankan pentingnya berani mencoba, menghargai usaha, dan tidak takut untuk melakukan kesalahan saat belajar. Prinsip yang terakhir yaitu etika berbicara. Jadi etika berbicara dalam kegiatan public speaking bukan hanya sekedar menggunakan bahasa yang sopan saja, tetapi perilaku dan sikap public speaker yang menunjukkan rasa hormat kepada audiens. Misalnya, sebaiknya kita menghindari penggunaan bahasa yang bisa saja menyinggung audiens. Contoh, menghadirkan humor-humor yang kasar. Nah, ini sebaiknya kita hindari. Kemudian juga saat penyampaian informasi sebaiknya kita menyampaikan informasi yang memang benar-benar akurat, yang memang benar-benar fakta, sehingga akan membangun rasa percaya audiens kepada public speaker karena informasi yang kita sampaikan itu benar-benar nyata. Tetapi sebaliknya, kalau kita menyampaikan informasi yang tidak nyata, nah ini akan berdampak pada ketidakpercayaan audiens kepada public speaker. Nah, itulah tadi penyampaian secara singkat saya tentang prinsip-prinsip dasar public speaking.